Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Aulermisa. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelum ke dalam kasus pelanggaran hak warga negara, di sini kita harus mengetahui apa itu pengertian pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara adalah setiap tindakan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan jenis-jenis cyberkrima, dan juga mencabut hak seseorang. Selanjutnya, contoh kasus yang saya dan teman-teman saya buat adalah tentang kasus pelanggaran hak untuk berbicara atau berpendapat di dalam musyawarah. Latar belakang masalahnya adalah terjadinya pelanggaran hak berbicara atau berpendapat di dalam suatu musyawarah. Di dalam video tersebut, ada seorang Naswa dengan temannya yang bernama Sipa. Di situ, sikap egois Naswa tidak memperbolehkan temannya untuk berpendapat atau berbicara. Landasan teoritisnya adalah kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Perlindungan kebebasan berpendapat juga diatur secara spesifik dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Kebebasan hak berpendapat itu termasuk hak yang sangat dasar, sebab hak kebebasan berpendapat itu termasuk hak asasi manusia. Identifikasi masalahnya adalah berdasarkan landasan teoritis, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam suatu video tersebut adalah tentang tidak adanya kebebasan berpendapat atau berbicara di dalam suatu musyawarah yang mengakibatkan rasa egois antar orang saling timbul, sehingga tidak adanya mufakat dalam suatu musyawarah. Sehingga dalam video tersebut, Naswa yang sangat egois terhadap Sipa tidak membolehkan Sipa mengungkapkan pendapatnya di dalam suatu musyawarah tersebut, sehingga teman-temannya ikut membenci Naswa karena Naswa terlalu egois, sehingga timbullah masalah di dalam suatu kelompok. Penyelesaian masalahnya adalah kita harus memberikan nasihat dan pendidikan terhadap sesama anggota kelompok agar bisa berpendapat dan berbicara di dalam suatu musyawarah, dan juga kita harus saling menghargai terhadap pendapat sesama anggota kelompok yang akan menghasilkan mufakat dan juga tidak adanya bertengkar ataupun adanya masalah. Di dalam video tersebut, seorang Naswa dinasehati oleh temannya yang bernama Dela agar Naswa tersebut tidak bersifat egois dan juga membolehkan teman-temannya mengeluarkan pendapatnya, dan juga Naswa tersebut harus menghargai pendapat teman-temannya, dan teman-temannya yang lainnya juga menyarankan Naswa agar tidak bersifat egois. Naswa tersebut mengakui kesalahannya karena bersifat egois, dan teman-temannya memaafkan sifat Naswa tersebut dan perilaku Naswa tersebut, sehingga terjadilah di situ mufakat di dalam suatu musyawarah. Upaya tersebut diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita tidak boleh memiliki sifat egois terhadap teman, dan juga kita harus membolehkan teman mengeluarkan pendapatnya, dan juga kita harus menghargai pendapat tersebut. Sekian video penjelasan kasus pelanggaran hak dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.